Halo semuanya, kembali lagi pada modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Kita masih tetap pada section yang kedua, yaitu membahas interaksi antara komponen-komponen ekosistem. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi antara biotik dan abiotik. Perkenalkan, nama saya adalah Ervina dan saya adalah dosen di Departemen Teknologi Pangan, Fakultas Engineering dari Bina Nusantara University. Mari kita simak sama-sama video perkuliahan mengenai modul ekosistem ini. Video ini menjelaskan mengenai interaksi antar organisme yang terjadi di dalam ekosistem, terutama hubungan antara biotik dan abiotik. Setelah menyelesaikan video ini, kami harapkan para siswa dapat menjelaskan dan memberikan contoh yang tepat mengenai jenis interaksi biotik dan abiotik. Ini adalah outline dari pembelajaran dari video kali ini. Kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen dalam ekosistem dan apa saja sih contoh-contoh atau konsep dari interaksi biotik dan abiotik. Terdapat dua komponen utama dalam ekosistem, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup. Kemudian ada dua interaksi utama yang dapat terjadi di antara komponen-komponen tersebut, yaitu interaksi antara biotik dengan biotik dan interaksi antara biotik dengan abiotik. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menitikberatkan pada interaksi antara biotik dengan abiotik. Sementara interaksi antara biotik dengan biotik sudah dijelaskan secara gamblang loh dan secara lengkap di video-video sebelumnya. Silahkan dicek kembali. Interaksi biotik dan abiotik akan membentuk ekosistem, yaitu hubungan organisme dan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya aliran energi. Sebagai contoh, interaksi yang terjadi antara air yang merupakan lingkungan abiotik dengan rusa yang merupakan komponen biotik. Rusa adalah makhluk hidup, air adalah makhluk tidak hidup. Tetapi air akan menjadi makanan atau minuman bagi rusa. Di sini akan tercipta interaksi satu sama lain atau kita sebut antara interaksi biotik dan abiotik. Selain aliran energi tersebut, di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkat trofik dalam keanekaragaman biotiknya. Dan interaksi-interaksi tersebut, ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Kita akan bahas mengenai tingkatan trofi ini, terutama dalam rantai makanan dan jari-jari makanan, pada video-video selanjutnya. Sebagai contoh, ini adalah ekosistem persawahan. Ekosistem persawahan ini merupakan ekosistem yang terbentuk dari komponen biotik dan abiotik. Mari kita identifikasi bersama-sama apa saja sih komponen biotik dan apa saja komponen abiotiknya sehingga mereka membentuk interaksi untuk bisa membuat suatu ekosistem yang harmonis dan seimbang, yaitu ekosistem persawahan. Kita bisa lihat bahwa komponen biotik di dalamnya bisa terdapat manusia, hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam maupun bebek, ikan yang ada di sungai, tanaman padi, dan berbagai jenis pepohonan. Sementara lingkungan abiotiknya bisa terdapat air sungai, yang bisa terlihat di gambar, udara di sekitar persawahan, sinar matahari, adanya perumahan, ataupun tanah pegunungan. Komponen biotik dan abiotik pada sistem persawahan ini membentuk suatu interaksi yang disebut dengan ekosistem persawahan. Dan interaksi yang terjadi sangat penting untuk mendukung keseimbangan yang ada di dalam ekosistem tersebut. Perlu diingat bahwa terdapat interaksi biotik dengan abiotik di mana kedua interaksi ini umumnya akan membentuk ekosistem. Kita juga sudah membahas mengenai contoh-contoh ekosistem dan komponen biotik dan abiotik pembentuknya. Mari kita lihat sejauh mana teman-teman sekalian bisa mengetahui tentang pembelajaran ini. Mari kita lihat interaksi antara organisme ganggang dan jamur yang membentuk lumut kerak adalah A. Predasi, B. Kompetisi, C. Parasitisme, D. Komensalisme, atau E. Mutualisme.
Jawabannya adalah E, mutualisme. Kenapa? Karena ganggang dan jamur akan saling mendapatkan untung dari hasil simbiosis ini. Oke? Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kontak saya via email. Dan terima kasih sudah mendengarkan section 2 dari modul ekosistem ini. Sampai jumpa!